Halo, Halo Mas, Bung. ini Mas. Apa kabar, Dendi? Sehat Mas, kabarnya Mas? Sehat, kok Kediri langsung ya? Iya, Wah, ini poso-poso itu tetep ya, semangat iya, ya ngadem sih. ngadem, seger Mas gone. Iya ini Asik, aja. lokasinya apa? Desa banget, natural banget. Tempat ngumpul, tempat untuk teman-teman aja ngobrol seringkali. Ada kepala desa, ada orang-orang aktivis, ada bincang-bincang lah. Kita ayo ngobrol. Kalau udah nggak capek, kita di dalam Oke, ngobrol. monggo Mas, monggo. Wah, apa kabar lagi Mas Dendi? Alhamdulillah Mas, ya walafiat, Mas poso ning ya sih Senang tetap ya. semangat lah. Akhirnya kita ketemu ya, kita Iya. ngobrol dari Kediri ini kebetulan apa dalam rangkaian ngobrolkan soal apa inisiatif-inisiatif baru. Iya. Mas Dendi ini kan sebagai aktivis yang selama ini lebih banyak mengorganisir masyarakat, mengorganisir warga yang tujuannya memperbaiki sistem, memperbaiki secara spesifik soal data desa. Bisa diceritakan nggak dulu Mas Dendi membuat pendataan partisipatif yang lahir dari memfasilitasi para aktivis itu kersanya seperti apa sih dulu munculnya, kemudian lalu siapa saja yang dikumpulkan untuk tujuan apa, ngajak mereka kan nggak gampang ya Iya. ceritanya gitu. Jadi sebenarnya ini permulanya dari ini Mas. Kebetulan desaku kan saat itu Desa apa itu Mas? Desa Pule, Pule. di desa kami, Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, kebetulan saat itu pergantian kepala desa. Nah, kepala desa yang baru, dan kemudian ya secara kapasitas sih beliau mungkin belum piawai dalam mengelola desa lah, karena masih baru ya, masih fresh. Kemudian ngajak teman-teman di desa, kemudian ngobrol-ngobrol bagaimana desa ini bisa maju, kemudian anak-anak muda ini bisa terlibat dalam proses mewarnai pembangunan desa lah, lebih aktif karpe Pak Lurah seperti itu. Nah kemudian ternyata ada problema bahwa di desa kami saat itu ada semacam gap-gap sosial di tingkat lingkungan. Jadi tiap lingkungan itu nggawe kumpulan-kumpulan dewe sehingga kemudian mereka tidak saling kenal. Biasanya konco-konco aktivis kan primordial kecil lah. Lah dari situ kemudian kami diskusi dengan beberapa tokoh desa dan Pak Kades sendiri, kemudian ketemulah ya caranya anak-anak desa kami ini bisa saling kenal, saling bersinergi. Nah, ke depannya ya mereka bisa saling bersama-sama membangun desa. Akhirnya kemudian aku nawarkan, gimana Mas kalau ada pemetaan partisipatif desa. Ya pertama sih rada melongo, apa toh kuwi? Hal yang barulah bagi mereka. Ya semacam survei Mas, gambarnya survei, tapi ini datanya itu diperoleh dari sumbernya partisipasi masyarakat sendiri. Biarkan masyarakat yang bicara, bercerita tentang kondisi mereka, nah itu yang akan kita data. Nah, dan akan lebih menarik lagi Mas, kalau ini yang melakukan pemetaan itu adalah anak-anak muda di desa kita sendiri. Akhirnya kemudian Pak Lurah rapat dengan BPD dan menyetujui. Akhirnya ya udah Den, ini setujui. Sekarang tugasmu ngajak anak-anak muda di desa ini bagaimana mereka bisa terlibat dalam proses pendataan ini. Jadi dua pihak yang perlu untuk diyakinkan ya. Satu sisi anak-anak muda sebagai pelopor sekaligus penggerak gitu, partisipasi untuk pendataan desa. Yang lain juga perangkat desa melalui kepala desa. Mereka tidak ada resistensi ya, tidak ada penolakan gitu. Karena mungkin mereka baru menyadari ya kalau itu diperlukan selama ini. Meyakinkan ke dia itu bahwa ini penting apa? Apakah data seringkali keliru? Ya, data dari atas itu, data dari top down ini seringkali keliru, nggak cocok, nggak sesuai dengan keadaan gitu. Atau apa waktu itu? Waktu itu yang
kita yakinkan ke mereka adalah bahwa gini, bahwa data selama ini kita hanya menjadi objek-objek dari mulai BPS, mungkin kementerian dan stakeholder lainnya melakukan dinas-dinas juga, dan pada faktanya kita sendiri nggak diberi data mereka yang punya. Nah, sehingga kita sebagai warga desa ini tidak tahu bagaimana dan seperti apa potensi desa kita. Sehingga kemudian kita akan membangun, kita meraba-raba lagi. Nah, terus gunanya pemetaan atau pendataan yang dilakukan oleh mungkin BPS, pemerintah, atau berulang kali itu tinggi apa. Nah, kita harus mempunyai data sendiri. Itu yang meyakinkan. Dan ke depan, bahwa kami juga meyakinkan bahwa ke depan, sekarang ini kita sedang menghadapi dan menuju era 4.0 kan. Nah, di mana semuanya harus berbasis data dan data. Nah, ketika mereka yakin, kemudian mereka menyetujui itu kerja bareng, itu bagaimana masyarakat meresponnya gitu? Apakah cukup responsif, mereka aktif gitu? Dan mungkin yang paling penting hubungan antar pemuda itu loh, untuk digerakkan, diorganisir di dalam pemetaan data, itu bisa diceritakan, Mas? Bisa, Oke. Jadi tahapan awal setelah kemudian pihak pemerintah desa, BPD, kemudian menyetujui ini akan diadakan pemetaan desa, itu kemudian kita ngumpulkan, jadi kita mencomot dari setiap lingkungan itu satu perwakilan. Nah, kemudian kita kumpulkan, kemudian mereka kita untuk saling kenal dulu lah, saling kenal, briefing dulu lah. Saling berkenalan, setelah itu kemudian kita adakan BIMTEK kecil, bagaimana proses pemetaan ini, dan pentingnya data ini untuk Desa Mur ke depan seperti apa. Itu bagi Bung Dendi nggak baru ya, sudah lama ya, sering menekuni urusan sering data itu lah Mas, kita. Itu dipraktekkan ya, direalkan di desanya ya. Terus? Nah, dari situ kemudian BIMTEK, anggaran turun, dan anak-anak muda itu kemudian turun ke masyarakat. Jadi ada banyak hal lah yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Satu, anak-anak muda itu menjadi ini Mas, menjadi mengenali wajah desanya. Akhirnya tokoh pendatang kan neruh, wow Pak A ini ternyata diutang iki, dan sebagainya lah. Dari situ kelihatan. Otentik datanya. Nah, itu. Dan kebetulan sih, kalau dari tingkatan masyarakat ya variatif lah Mas, tapi mayoritas mereka menyetujui. Sangat, karena butuhnya nanti bahwa di desa ada data untuk pembangunan desa, atau nanti dibentuk buku dan sebagainya. Ya beberapa masyarakat desa ya mungkin urusan SDM juga Mas. Jadi ketika ada pendataan anak-anak itu ya datang ya kemudian ngomongnya, kira bentuk bantuan seperti itu. Variatif lah Mas, variatif, cenderung variatif. Nah, ketika mereka dikasih instrumen atau kasih alat apa mereka, misalnya formulir atau apa gitu, atau manualnya sejauh mana itu bisa dikerjakan? Untuk desa kami kebetulan menggunakan 2 metode Mas kemarin itu. Satu formulir sebagai arsip desa, kedua untuk uploadnya ke sistem anak-anak menggunakan Google Form. Jadi sudah. Nah, mungkin itu yang bikin agak lama. Ternyata pengalaman kita menggunakan metode Google Form itu membutuhkan akses data yang kuat, harus ada WiFi. Kalau enggak, biasanya uploadnya nanti gagal. Meskipun desanya udah banyak WiFi kan? Itu. Dan itu data-data yang dikolek gitu, kemudian di entry dan kemudian diolah, ya, itu seberapa hasilnya bisa diperoleh, artinya butuh waktu ngolah ya, mulai dari mengoleksi, mengolah itu butuh berapa waktu? Berapa bulan paling enggak? Prosesnya kita kemarin 1 tahun Mas. Nah, jadi saya kerja itu enggak hanya saya sendiri, kebetulan ada beberapa teman aktivis juga di Kediri, ada Bung Siva, Bung Yus, ada lagi Bung Giwet, itu ya, mereka memperkuat dan mereka support ke kita, dan itu mereka yang menjadi untuk pusat datanya, anak-anak yang mengerjakan. Aku cenderung mengawal di tingkatan regulasi desanya dan di ini Mas, penggerak anak-anak muda yang melakukan pendataan itu. Aku cenderung di situ ya. Dan dengan waktu kira-kira 1 tahun
itu berapa jumlah penduduk yang berhasil didata dengan peta data yang relatively Kalau di desa kami berani mengklaim lah, kita menggunakan data itu 100%. Karena ini door to door. Selain bahwa jumlah penduduknya kira-kira berapa? Sekitar 1.700 sama kakak. Oke. Nah, 1.760 sekian kakak lah. Dan itu door to door, semuanya kita data. Tanpa terlewatkan. Nah, problemanya mengapa lama, dan biasanya ketika anak-anak ini datang ke rumah si A untuk didata, mereka biasanya nggak ada. Oke. Ya harus balik lagi. Gitu. Tapi mungkin karena mereka semangat masih muda dan cenderung militan dan lebih santai lah, jadi ya biasanya datang lagi. Itu yang bikin lama Mas sebenarnya. Kalau responden yang didata oleh anak-anak ini semuanya stay, ya cepat prosesnya. Cepat. Nah, itulah seninya pendataan. Kalau cuma dikumpulin aja di kantor desa gitu. Selesai. Terus datanya paling belum tentu valid dan cepat. Tapi itu tidak menunjukkan sikap partisipatif itu ya. Dan mungkin manfaat yang bisa kita lihat di anak-anak itu ini Mas. Jadi mereka satu mengenali wajah desanya. Kedua mengenali personal yang ada di desa. Dan ketiga juga ini menjadikan ini Mas, mengajarkan adab pada mereka. Karena di MTEP itu kita ajari juga. Yen awakmu mlebu omahe wong, kula nuwun dan sebagainya. Cara bertamu supaya tidak dicurigai data itu untuk apa gitu. Itu menjelaskan. Ya kan saya lucu tuh Mas, anak-anak zaman sekarang ya mungkin kurang adab lah. Bicara bahwa adab itu dianggap bagian dari masa lalu. Ada tua mungkin. Nah ini kita ajarkan mereka. Dan mereka menjalaninya akhirnya. Dan kemudian pasca dari mereka melakukan pendataan, sikap mereka berubah. Dan yang pasti yang kita rasakan, satu, setelah anak-anak muda di desaku itu yang terlibat di pendataan itu semakin kompak. Keduanya, ini Mas, ada superior di mereka. Percaya diri. Lebih pede. Lebih confident. Tahu data itu jadi pede. Lebih confident. Itulah makna pengetahuan. Itu mungkin, itu yang beda mungkin. Yang kami rasakan lah. Bung Dendi, ini menarik ini. Ketika Anda menginisiasi itu, melibatkan anak-anak muda dan anak muda tertarik itu dan memulai yang dulunya kelundang-landung menjadi kreatif gitu. Bisa nggak pengalaman baik ini bisa mendorong mereka itu untuk bisa memperluas jaringan? Jadi kan sempat kita bilang bisa menginspirasi ya. Misalnya dia mentraining atau mengasih tahu kepada teman-teman yang lain, sehingga ini menjadi gelombang gerakan kolektif gitu ya. Teman-teman yang lain, ini bisa loh, yang dilakukan pule ini bagus, yuk kita bisa lakukan itu juga dengan variasi gitu. Anak-anak muda bisa nggak didorong ke sana gitu, atau punya mimpi ngajak lah solidaritas membangkitkan desa-desa yang lain? Ada sih Mas, kebetulan kan mungkin ini yang sedang mulai dirintis oleh anak-anak desa kami di Karang Taruna Pule itu sedang membangun jejaring di beberapa desa sebelah. Nah, ke depan kalau kemudian ini bisa diorganisir dengan baik, dikonsolidasi dengan baik, anak-anak desa Pule yang mungkin secara kapasitas resource-nya yang lebih maju, ini mungkin bisa menjadi mentor untuk desa-desa lainnya, Karang Taruna lain. Yang hari ini, kalau dibilang dari pemetaannya anak-anak saling interaksi dengan desa lainnya, itu Karang Taruna hari ini kan cenderung bersifat teknis toh Mas. Teknis. Mungkin kerjanya ya mung sepak bola, olahraga, terus kemudian mungkin ya gotong royong, walaupun kita tidak menafikan ini ya. Nah, dari data yang ada kemudian ini dari proses pendataan ini ternyata ada hal positif Mas, yaitu mampu meningkatkan kapasitas SDM-nya anak-anak muda di desa kami. Mereka mau makin belajar, terus aktif gitu, inovasi-inovasi gitu. Nah, kemudian muncul inovasi lain. Saya jadi ingat tuh Den, dulu yang namanya Karang Taruna itu kan artefak Orde Baru ya. Ya dulu dipakai sebagai agen menjinakkan anak-anak muda. Ternyata sampean bisa ngolah dan ngubah itu ya. Karang Taruna itu tidak lagi
masuk dalam romantisme klasik sebagai arena Orde Baru saat itu, tapi ini bisa dibenahi, bisa menjadi menghimpun anak-anak muda bangkit kreatif gitu dengan caranya gitu. Dan virus progresif ya dengan memulai dari pembenahan data itu bisa ditularkan tempat yang lain. Jadi semisalnya aja Mas, kalau bicara tentang hal yang dilakukan oleh Karang Taruna di desaku kan ada pendidikan, mereka melakukan ini Mas, pendidikan dasar organisasi, pendidikan dasar. Kemudian ada lagi pendidikan ansos. Ya hasilnya mereka pemetaan itu sekarang prakteknya. Itu bagian dari hasil mereka pendidikan ansos. Dan ke depan ada lagi pendidikan jurnalis dan sebagainya. Saya jadi ingat tuh dulu waktu kita muda itu diajari gitu. Diajari teknik analisis, kemampuan membaca realitas. Prakteknya demonstrasi kalau dulu. Nah, sekarang demonstrasi data. Demonstrasi data apa kan? Sekarang demonstrasi untuk membenahi situasi di komunitas melalui praktek data itu. Nah, ada nggak bisa nggak cerita Mas Dendi mengenai mungkin barangkali sudah kepikiran buat aplikasi atau mungkin sesederhana apapun model yang barangkali kalau sistem ini jalan dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, dibutuhkan di berbagai sektor gitu. Itu butuh kecepatan ngupdate. Kan nanti setahun kemudian sesuatu yang baru. Gimana caranya ngupdate data-data yang ada ke depan ya? Ini masih mimpi ya. Kira-kira sudah kebayang belum, Mas? Sudah Mas sebenarnya. Kebetulan anak-anak di desa sekarang ini kan tidak seperti yang dibayangkan di era Soeharto. Bahwa biyen ki bocah desa iki nggone bocah sing tertinggal, bodoh, kemiskinan dan sebagainya. Lah kemudian hari ini dengan adanya undang-undang desa, ini ada ruang bahwa desa itu menjadi sebuah kedepannya menjadi pusat peradaban. Nah, contoh saja lah dari teman kami di itu ada dia kebetulan ketua forum BUMDes, itu anaknya itu di desa, anaknya itu menjadi bekerja di IT di Kanada, aja di Jakarta. Loh itu banyak di desaku juga ada. Anak-anak muda yang kemudian sekolah IT, mungkin di Brawijaya, di Poltek, di segala itu kita kumpulkan kemarin beberapa itu ada yang kita kumpulkan dan akhirnya iseng-iseng lah mereka berkreativitas karena sudah ada data. Iki dapat nih menurutmu kreativitasmu apa? Lah akhirnya kemudian ada 2 anak itu yang kemudian mereka membangun aplikasi di Sapule, satu berbasis website, yang satunya lagi berbasis Android. Dan itu sudah jadi. Bagaimana kemudian ini meraging supaya data ya dari datanya ini bisa diraging ke aplikasi tersebut. Cuma proses lah mungkin ke depan ya, Mas. Tapi kita sudah menyiapkan itu anak-anak. Punya mimpi ke sana ya. Nah, dan itu yang menariknya itu adalah hasil karya anak-anak desa sendiri. Bukan bagian dari mungkin yang sampaikan tadi adalah kolonialisasi data. Dan selama ini kan bagaimana data itu dikolonialisasi oleh mungkin Google. Bagaimana Google keliling kemudian dengan menggunakan yang manfaatkan mereka. Manfaatkan mereka. Kemudian melalui aplikasi bagaimana foto, kata, video itu ada juga data, mereka yang mengelola. Nah, makanya yang menarik dari yang kami lakukan adalah bagaimana ini adalah adanya proses kolektivisme di desa dalam membangun data. Dan data ini benar-benar menjadi milik desa. Dan ini tidak ada bentuk mungkin masyarakat desa menjadi objek lagi dari kolonialisasi data yang ada selama ini. Jadi cerita itu mengingatkan kita, real di desa itu adalah bagaimana orang mengenali dirinya melalui data. Dan menggunakan data itu untuk menjawab problem dia. Dan menjadikan data itu untuk memfasilitasi mimpi mereka. Gitu ya. Mengenali, lalu menjawab problem, saya sama memenuhi harapan. Nah ini yang saya kira, saya sangat apresiasi itu, ide-ide anak-anak muda itu menjadi penggerak atau motor perubahan berbasis data. Karena dengan cara seperti itu, sebetulnya kita perbincangan di pinggiran yang selama ini nggak terekam itu sebetulnya sangat penting gitu. Nah mungkin akan bisa menjadi perhatian buat publik ya. Pengalaman menularkan ide-ide itu
pengalaman menerapkan, mengorganisir diri, mempengaruhi kebijakan. Sekalipun nanti pemanfaatan efektif mulai tahun ini ya, semoga ini bisa. Tapi lagi-lagi saya tertarik tadi hal-hal pokok soal pangan, soal pupuk, soal minyak bahkan. Jangan-jangan kita bisa petakan juga sendiri. di desa itu bisa produksi sendiri gitu. Mungkin nggak kayak gitu? Kemungkinan bisa, Mas. Iya. Kemungkinan bisa. Karena kalau pangan sih kita sudah punya desain lah. Artinya walaupun ini hanya sekedar desain obrolan, kita sudah bisa memprediksi. Kalau ke depan bahwa desa, dan aku yakinlah di desa-desa tidak hanya desaku, banyak anak-anak muda yang pintar. Anak muda yang pintar, jenius, mereka bisa menguasai IT dan juga teknologi-teknologi. Lah itu kalau bisa ke depan diaplikasikan bagaimana desa itu memproduksi teknologi tepat guna. Yang itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat desa sendiri. Taruhlah pangan. Ya caranya kemudian ada teknologi tepat guna, BUMDes membeli beras dari desa, kemudian diproduksi oleh BUMDes sendiri, didistribusikan di desa itu sendiri. Atau taruhlah dari aplikasi yang sudah dibangun anak-anak Pule, itu dari data yang dilakukan oleh anak-anak kan kelihatan. Jumlah UMKM di desaku itu kelihatan. Iki memproduksi tahu piro, sing nggih kripik piro, sing bakulan piro, warung piro, iku ono kabeh, Mas. Nah, dari situ kalau ke depan ini sudah mungkin disepakati bersama melalui musyawarah desa, kan iso bahwa kemudian data si A, si B, si C kemudian dimasukkan di aplikasi itu sehingga warga bisa mungkin langsung tahu si Pak A, Pak B iki produksi iki lah langsung beli sendiri sehingga ini akan membantu mereka dalam proses memasarkan produk-produknya. Itu yang saya bayangkan ini ke depan itu bicara soal mandiri pangan, mandiri energi, pengelolaan ekonomi dan sebagainya bisa dimulai dari pembentukan akumulasi potret data itu. Dan data yang baik akan menghasilkan policy yang baik. Data yang baik akan bisa mampu menjadi basis kebijakan yang tepat. Data yang baik pula akan bisa menjadi pencerahan buat masyarakat sehingga bisa pede, anak muda terbangkit. Saya kira poinnya itu. Nah, selama proses pendataan, selama itu pula orang mendapatkan sesuatu, salah satunya impact-nya dia jadi pede gitu. Dan tadi seni mendekati orang untuk bisa meyakinkan itu kan komunikasi, seni berkomunikasi ya pada publik, pada orang gitu. Apa yang juga dirasakan sebetulnya oleh masyarakat, ini kan bukan hanya manfaatnya bagi para surveyor ataukah yang aktivis itu. Tapi masyarakat sendiri merasakan dan responnya kayak apa, dan juga perangkat atau aparat desa seperti apa merespon ini semua setelah hasilnya itu bisa didapat. Setelah hasilnya didapat, Mas, itu kemudian dicetak jadi buku, ada soft file-nya dan di buku. Hard file itu satu kalau di tingkatan pemerintah desa lebih ini, Mas, mereka juga lebih satu bangga lah jelasnya bahwa desanya sudah memulai dan bikin peta data spasial, data sosial, data sektoral, dan ini menjadi buku. Ini dasar lah, mereka menjadi lebih confident ketika mungkin ketemu gonaku, saya ngerjainnya cah nom-nom, nah, itu. Di tingkatan masyarakat kemarin setelah jadi buku, anak-anak sih sempat jeneng arek nom. Sekarang ini kan eranya yo era upload tuh, Mas. Nah, kemudian diupload di beberapa sosmed yang mereka miliki, mulai IG, terus Facebook Twitter dan sebagainya. Itu ternyata banyak respon dari warga Pule yang hari ini menjadi mungkin diaspora lah, ada yang di luar negeri, di tempat lain, ada di bertempat tinggal di Jakarta, Surabaya. Gitu ya. Mereka responnya luar biasa. Rata-rata satu bangga, ternyata desaku sekarang lebih progres lah, lebih maju. Anak-anak mudanya giat, lurahnya juga peduli dengan desa. Terus masyarakat dilibatkan dalam keterlibatan pembangunan. Dan mereka ingin ngakses, bagaimana cara kami mengakses supaya kami tahu wajah desaku seperti ini, itu yang jelas. Nah,
dengan durasi waktu itu, terus kemudian hasil seperti itu, potret atau peta desa seperti itu, sudahkah mungkin dimanfaatkan untuk mempengaruhi kebijakan? Misal, dalam hal perencanaan dan sebagainya. Atau waktu itu mungkin belum sempat karena situasi pandemi COVID, atau bagaimana, bisa diceritakan, Mas? Setelah jadi data, kemudian jadi buku, dan sudah kita kemas, Mas, itu yang rencananya memang digunakan untuk proses perencanaan pembangunan desa lah. Cuma karena kemudian kemarin ada pandemi dan kemudian tahun 2020 keluar ya 2021 sebenarnya mau dipakai, ternyata ada lagi pandemi di mana mengharuskan 40% untuk DD, 20% untuk ketahanan pangan, ya akhirnya masih ini. Nah, baru di tahun ini desa menggunakan, ya walaupun masih belum semuanya, Mas, ya. Yang jelas yang sudah digunakan tahun ini dari data itu, setelah dilihat bahwa rata-rata masyarakat Desa Pulo ini berpenghasilan dari bercocok tanam atau petani. Itu sudah nampak ya? Sudah nampak, mereka tahu akhirnya. Nah, terus, kalau gitu, ternyata ada problema setelah kelompok tani Gapotan diajak diskusi oleh desa, diajak ketemu tokoh-tokohnya, ternyata mereka mempunyai problema. Apa? Bahwa kondisi pupuk, kelangkaan pupuk, dan proses subsidi yang semakin dikurangi negara, ini menjadi problema tersendiri bagi petani. Nah, terutama dalam menebus pupuk. Nah, dari situ tahu, ternyata masyarakat desa kami, Desa Pule, itu menebus pupuk itu di 2 desa. Desa sebelah Tegalan, satunya Desa Blabak. Kami tidak punya kios sendiri. Nah, ini menjadi problema. Satu, jarak. Kedua, ya maaf, ini menjadi rahasia umum. Banyak kios-kios yang nakal. Sehingga menjadi beban sendiri. Akhirnya kemarin dari data, juga berawal dari data itu, akhirnya disepakati oleh tokoh-tokoh desa dan tokoh-tokoh desa itu bahwa desa ini harus menjadi penyalur pupuk sendiri. Akhirnya disepakati, dan itu kemudian diserahkan pada BUMDes. Padahal itu sudah berlangsung lama ya? Lama sekali, berpuluh-puluh tahun mungkin. Terbukanya mata publik itu setelah ada data. Ada data itu. Real ya, langsung berhubungan real itu. Kepentingan petani ya. Nah, sehingga kemudian dari data itu kan gampang bacanya. Wah, desaku kayak gini, problemanya ngini iki. Berarti prioritas pembangunan adalah untuk ini. Bisa nggak, Mas Hendi, bayangin? Jangan-jangan negeri ini juga begitu gitu. Kalau datanya tepat, kita terbongkar tuh mafia-mafia pupuk dan misalnya gitu, atau minyak dan sebagainya gitu. Iya kan? Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan apakah ini juga menginspirasi? Ini salah satu contoh saja ya. Menginspirasi desa-desa yang lain, atau mungkin ada upaya ke sana. Misalnya Mas Dendi dan teman-teman berupaya mengembangkan kawasan desaan yang itu tidak hanya melibatkan satu desa kan, tapi beberapa desa yang punya irisan kaitan gitu. Ada upaya nggak, atau masih cita-cita paling nggak sudah ada angen-angen lah nih kono gitu? Ya, dari pengalaman di desa kami, Mas, taruhlah satu pupuk ini ya, kemudian teridentifikasi bahwa problema petani adalah pupuk. Nah, maka kemudian setelah kami menjadi penyalur resmi, penyalur belum kios resmi ya, masih penyalur. Salah satu penyalur. Setidaknya mengamankan kuota pupuk petani desa kami. Ini kemudian kami membangun jejaring dengan desa-desa lainnya. Dan kebetulan saya akrab dengan beberapa desa dan asosiasi paguyuban kepala desa di Kediri dan teman-teman forum BUMDes, akhirnya kita membangun jaringan di situ, komunikasi di situ. Nah. Dan itu jalan ya? Jalan, alhamdulillah jalan. Ini beberapa desa sudah kemudian ikut menjadi penyalur. Untuk isu pupuk ya? Isu pupuk. Nah, kalau pengembangan perencanaan desa bisa lebih mungkin. Manfaatnya lebih banyak lagi gitu. Tahulah misal gini, Mas, sebenarnya ini kembalinya mungkin ke desa. Dengan adanya undang-undang desa itu kan desa sebenarnya didorong untuk menjadi desa mandiri. Nah, ngomong mandiri kan nggak lepas dari namanya pendanaan, Mas. Betul. Iya kan? Serba Suki mau Beyo kalau di kami Jawa Timur. Kapasitas keuangan. Kapasitas keuangan. Nah, kemudian
Undang-Undang Desa memfasilitasi adanya BUMDes itu. BUMDes, Cuma hari ini kan karena mungkin kebingungan tentang ide-ide kreatif ataupun tentang resourcing yang ada di desa itu, sehingga banyak BUMDes hari ini mungkin bisa dibilang masih mati suri lah. Secara kelembagaan ada, cuma secara usaha belum ada lah. Yang secara real menopang keuangan desa. Sebetulnya itu bisa memanfaatkan data desa. Kalau yang namanya BUMDes itu kan bergantung pada apa yang menjadi basisnya, potensi desanya kayak apa. Lalu peluangnya keluar kemana gitu. Misalnya punya sumber daya pertanian. Ini kan kita punya mekanisme cara pendataan tadi. Ada nggak itu data desa tentang pertanian misal? Terus soal kuliner. Sumber daya ekonomi mereka itu ditopang oleh apa? Itu kan sebenarnya data desa bisa dimanfaatkan kan. Lagi-lagi soal data itu. Data, balik lagi data Mas. Kemudian baru bicara soal kita mau kemana. Nah ini mungkin Mas Dendi bisa cerita. Dari data yang sudah dimiliki, terus cita-cita ingin mengembangkan BUMDes gitu. Ini mau diproyeksi kemana? Itu kira-kira sejauh ini teman-teman kalau pengen mendirikan BUMDes itu sebetulnya ya berbasis data dan tantangan gitu. Misalnya berapa sih tanah yang dimiliki oleh desa? Aset desa itu seberapa besar, seberapa strategis, seberapa potensi digarap. Nah, memang ini menjadi PR kita gitu. Nah, kukira tadi saya ingin menyebut menggali lebih jauh idenya Mas Dendi, pengembangan kawasan perdesaan berbasis data. Itu kalau pengalaman sejauh ini dari data yang terkompilasi, terklasifikasi gitu, itu seberapa besar pengembangan kawasan perdesaan itu dimungkinkan? Dan kira-kira kawasan apa yang ingin dikembangkan? Ini ngomong imajinasi berarti. Iya, kita kan harus mimpi ke sana. Dulu nggak kebayang kan datanya ketahuan. Mungkin aku lebih menyikapi ke pertanian lah Mas, pangan mungkin ya. Karena kebetulan dari pendatanya dilakukan oleh anak-anak muda di desaku itu ketahuan konsumsi pangan setiap keluarga di desa itu kelihatan. Taruhlah gini, ada data tiap rumah tangga itu mengkonsumsi 20 kilo per bulan. Nah, dari data desaku ada taruhlah 2000 KK. Nah, maka dapat diukur kalau 20 kali 20 ribu 2000 kali 20 ribu 2000 kali 20 kilo berarti kan ada 40 ribu kilo konsumsi pangan yang ada di desa tersebut. Siapa yang mencukupi itu? Siapa yang mencukupi itu? Jawabannya adalah BUMDes. Nah, kalau desa mungkin desaku, Pule ini kan bukan penghasil pangan, bukan penghasil tanaman pangan, padi lah. Maka dari data itu mungkin kita akan berimajinasi, ya udah kita bekerja sama dengan taruhlah desa Kewadungan, yang kebetulan bumper pangan, kebetulan kepala desanya juga kenal dan juga punya komitmen. Enggak asli daerah Pule juga itu. Artinya di situ bumper pangan, kita kerjasama saja. Pak Lurah, ini karena Pule juga membutuhkan pangan, gimana kalau BUMDes ini kulaan beras di tempatmu. Nah, imajinasinya adalah supaya ini bisa dikuasai oleh desa itu sendiri, maka perlu ada support, mungkin teknologi tepat guna, yang murah dan hasilnya juga maksimal di situ. Kalau gini berarti kita kulaan beras, tulaan gabah dari desa Kewadungan atau desa sebelah yang jumlah padinya banyak, kemudian digiling sendiri dengan mesin tepat guna yang murah dan efisien. Dan itu dikemas sendiri dengan merek BUMDes. Didistribusikan di desa itu sendiri. Duit lah wakil atau Mas Denis. Itu yang tadi saya ingin tekankan di sini bahwa data itu menjadi pintu masuk, membuka cakrawala baru tentang bagaimana pemberdayaan desa itu real dilakukan. Tentunya adalah data. Kalau saya sebut dari pengalaman Mas Dendi di Desa Pule itu, kita bisa berdaulat atas data. Selama ini cenderung desa itu tidak beranjak dari objek. Nah, menjadi subjek pintunya sumber daya data. Saya kira pengalaman yang menarik ya Mas Dendi ya, bagaimana ini tantangan lebih besar lagi ya.
terjadi kolonialisasi atau Betul. eksploitasi Ya. sumber daya. Kalau yang metakannya dari luar, Ya, melalui satelit-satelit, nanti yang manfaatkan dari luar repot juga gitu. Nah, tetapi kalau dari dalam, apalagi sekarang teknologi bisa dipakai ya, Ya. bisa didorong untuk kreatif anak-anak muda. Saya kira ini pengalaman yang cukup bagus, Bung Dendi. Terima kasih banget ya. Pengalaman ini semoga bisa menjadi inspirasi bahwa bangkitnya desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu Ya. juga menjadi kekuatan. Nah, pintunya itu melalui pembenahan data, pengalaman partisipasi atas data, pendekatan yang partisipatif di dalam mengelola data itu cukup mampu membantu menginspirasi bangkitnya orang-orang desa di dalam benahi perencanaan itu. Semoga ini sukses dan berlanjut, Bung Dendi. Ya. Dan ini adalah cara kita untuk terus bergerak maju membenahi data sehingga berdaulat atas data itu sangat kita rindukan untuk dikonkretkan. Makasih Bung ya, sampai ketemu. Sukses selalu, Jos.